Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 6 baik A maupun 6B, bertemu kembali dengan Pak Dadang untuk pelajaran KI ya. Untuk hari ini Bapak akan mengirimkan sebuah video tentang pesan-pesan Bapak ya, untuk kalian selama belajar di rumah. Bab kedua di buku PAI, coba kalian simak, buka ya, bab kedua di buku PAI kalian, di buku paket. Di situ ada peta konsep nih, yang ini nih. Ada peta konsep, kamu lihat di situ ya, nanti dipelajari sambil berjalan. Bapak sedikit mengulas tentang kemarin kita liburan ya. Ketika liburan itu kan liburnya itu adalah libur 1 Muharram. Terus ada lomba. Yang Bapak prihatinkan adalah anak-anak kelas 6 untuk lomba di bidang keagamaan, khususnya pelajaran Bapak, kurang antusias. Peserta lomba azan hanya 2 orang, itu pun yang memenuhi kriteria hanya 1 orang. Artinya azan dengan doa setelah azan. Harapan Bapak nanti di masa depan pelajaran PAI itu harus kalian pahami bahwa bukan sekedar memahami akademik, tapi adalah menentukan perilaku kita. Makanya PAI itu singkatannya pendidikan, bukan pelajaran. Dan sekarang malah ditambah ada kata-kata budi pekerti. Artinya apa? PAI untuk materi akademiknya adalah sebetulnya nomor 2. Nomor 1-nya itu adalah tentang pengamalan atau pengamalan sikap hidup sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Kenapa anak kelas 6 kurang pede ikut lomba azan secara virtual? Mungkin karena ya tidak terbiasa azan di musola atau di masjidnya. Ya kalau tidak bisa azan di masjid, minimal di musola lah. Musola, karena musola itu tempat buat belajar juga anak-anak azan. Kalau di masjid memang biasanya sudah ada muazin. Tetapi dengan melihat tingkat keberanian kalian yang sangat sedikit, maka Bapak bisa memastikan bahwa kalian kurang aktif di lingkungan ya, kurang aktif untuk mengambil inisiatif azan di musola ya. Kenapa? Karena kalian merasa sudah bisa, padahal bisa belum dipraktikkan namanya belum bisa. Hafal belum dicoba di depan mik, di depan musola, di depan sholat sehari-hari yang 5 waktu, belum tentu bisa. Karena beda keadaannya, auranya beda. Kamu bisa saja mungkin lafal iqomat, lafal azan. Tapi ketika berhadapan dengan mik, ketika berhadapan dengan banyak orang, berada di musola atau masjid, suasananya kan berbeda. Mengapa? Karena yang kamu lakukan adalah prakteknya, bukan sekadar menghafal saja. Jadi buat Bapak, kamu tidak begitu mengerti pelajaran PAI tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah, yang penting kamu taat pada orang tua, rajin sholat 5 waktu, bagi yang laki-laki di masjid, bagi yang sudah rajin ke masjid coba berinisiatif azan, iqomat. Yang perempuan di rumah sholatnya biasakan sholat itu menggunakan alat ibadah dengan mukena. Jangan dibiasakan nebeng, karena temennya bawa, kamu ngandelin temennya nebeng mukena. Itu nggak baik ya, nggak bagus. Mentang-mentang di masjid, di musola tersedia mukena, kamu nebeng, itu kamu namanya tidak siap untuk menyembah Allah, karena semuanya serba nebeng. Bagaimana nanti kalau semua amal ibadahmu juga Allah nilai dengan nilai nebeng? Tentu kita tidak mau. Oleh karena itu semua sediakan sendiri. Mukena sediakan sendiri, peci sediakan sendiri, sarung sediakan sendiri, pakaian sendiri. Agar apa? Agar muncul kemandirian ibadah kepada Allah. Ibadah dengan penuh kesadaran.
Sekarang kita kembali ke materi ya. Ini bab kedua adalah iman kepada hari akhir. Ya, kemarin Bapak sudah ulangan tentang hari kiamat, surat Al-Kafirun. Sekarang Bapak kasih penjelasan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu memiliki nama-nama, yaitu Yaumul Akhir, Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza. Tujuannya apa? Ketika kita mengimani hari akhir, kita bisa berhati-hati dalam kehidupan. Kalau kamu sudah tahu tujuan akhirmu itu akhirat, maka kamu akan berhati-hati di perjalanan menuju akhirat. Sebagaimana kita kalau pergi ke sekolah, kita sudah tahu tujuannya kita mau sekolah, kita berjalan hati-hati di jalanan, naik sepeda atau naik motor dibonceng orang tua, ya. Hati-hati, tidak terpancing emosi. Nah, ini karena berhubungan dengan kendaraan bermotor, Bapak pesankan kembali kepada anak kelas 6 nih, terutama yang udah mulai fisiknya mulai besar-besar, baik laki-laki maupun yang perempuan. Jangan mengendarai kendaraan bermotor sendiri, ya. Jangan mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Kenapa? Berbahaya. Kamu belum dewasa, kamu belum 17 tahun. Jangan sampai kamu mencari penyakit yang kamu buat sendiri. Kalau yang rugi kamu doang nggak apa-apa, bisa juga kamu merugikan orang lain, ya, dengan kecelakaan yang ditimbulkan oleh sikap kecerobohan kamu. Kembali lagi ke materi. Coba lihat di peta konsep ya. Peta konsep itu iman kepada hari akhir dan Asmaul Husna. Hari akhir itu apa? Hari akhir Al-Quran menyebutnya hari kiamat dalam surat Al-Qiyamah itu, ya. Kemudian dia memiliki nama-nama yang berbeda. Tujuannya apa? Kemarin Bapak waktu di home visit memberi penjelasan, sedikit diulang ya di sini ya. Nama yang banyak itu agar mudah dikenal sebagai suatu inisialisasi dari suatu objek. Jadi kalau kamu menyebut nama Hania itu nama tunggal, tetapi kalau sudah banyak prestasi, sudah banyak sesuatu yang dibuat oleh sekolah Hania, maka dia memiliki identitas yang banyak. Contoh, Hania adalah sekolah juara silat, maka orang akan mengenal Hania sebagai juara silat bagi yang menyenangi silat. Hania juara futsal, maka orang mengenal Hania sebagai sekolah juara futsal bagi yang menyenangi futsal. Begitu juga nama-nama yang ada di hari akhir, bisa juga hari kiamat, ada Yaumuddin, hari apalagi itu Yaumul Jaza, ada juga namanya hari kehancuran gitu. Mengenal hari kiamat adalah bertujuan agar kita waspada ketika hidup di dunia. Karena waspada, maka kita akan tercegah dari segala macam dosa. Kemudian Asmaul Husna terdiri dari beberapa yang dibahas, ya. Yang pertama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Kamu sudah hafal semua waktu TK? Bagi yang TK, bagi yang tidak, ya sementara kita hafalkan dulu yang 4 ini. As-Somad ada di surat Al-Ikhlas, ya. Allahus Somad. Ini berkaitan dengan keyakinan kita terhadap iman kepada hari akhir. Maka Al-Asmaul Husna menjadi berhubungan. Makanya dipilih Asmaul Husnanya beberapa saja. Misalnya contoh As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Ini yang semuanya berkaitan dengan hari kiamat. Tujuannya apa? Sebagaimana sesuai peta konsep, terbiasa peduli dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak jadi sombong, kita suka menolong, memiliki empati dan simpati kepada
orang lain. Oleh karena itu, dalam rangka pelajaran PAI, Bapak mohon kepada kalian jangan sampai menilai pelajaran PAI dari sisi nilai saja. Wah, nilai saya harusnya segini, bukan segitu. Harusnya kamu menilainya dari kehidupan sehari-hari di rumah. Ketika di rumah, kamu bisa apa? Kalau semuanya kamu menggunakan kata-kata "ma, tolong, ya tolong", itu berarti kamu belum mengamalkan PA. Kalau semuanya sudah kamu lakukan dengan secara mandiri, maka berarti kamu sudah mengamalkan pelajaran PAI, ya. Itu dulu yang sedikit Bapak jelaskan. Nanti akan Bapak jelaskan di video yang berikutnya, ya. Masih di bab ini, di bab iman kepada hari akhir, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat segala musibah yang terjadi pada hari ini dan hari berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.